Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik dan sehat ya. Kali ini aku mau buat buket mini sambil ngomongin tentang awal aku ngerintis usaha buket. Pertama kali aku terjun ke dunia perbuketan itu di tahun 2017 bersama 4 teman kuliahku. Saat itu kita di semester 6. Seperti bisnis yang lain, kita perlu modal. Akhirnya kita sepakat untuk iuran masing-masing 50.000 dan terkumpul 5 kali 50.000, 250.000. Uang 250.000 kita belanjain bahan-bahan. Waktu itu inget banget kita belanja bahan tuh rame-rame. Milih pita, milih kain spumbun, terus milih kawat, milih lem tembak. Itu lucu banget karena kita rame-rame di toko. Terus kita juga buat akun IG. Begini penampakan awal kita ngebuket. Bener-bener gak banget, miris ya teman-teman. Gak kebayang deh yang beli dulu. Pasti ngedumel, buketnya kurus banget. Ya tapi itulah yang namanya proses. Kita harus menghargai proses kan. Di awal ngerintis apapun pasti gak bisa langsung bagus, pasti jelek dulu. Gak bisa langsung ada lebihnya, pasti ada kurangnya dulu. Dan pertanyaannya, kita mau gak ngelanjutin untuk berkembang atau berhenti karena ngerasa jelek? Yang harus kita pilih sebagai seorang pengusaha atau ngerintis bisnis di awal, ya harus ngelanjutin untuk berkembang yang lebih baik. Tapi nggak semudah itu juga ya teman-teman. Nah, kita berlima ambil keputusan yang menurut kita juga nggak baik, karena nyatanya kita berlima ambil keputusan untuk bubar. Hampir 6 bulan kita ngejalanin bisnis bersama, keuntungannya mulai nampak. Tapi kita ngerasa bisnis yang kita jalani berjalan gak sehat. Mungkin karena berbagai alasan. Pertama, dari kita berlima punya kesibukan masing-masing. Ada temanku yang pulang kuliah jaga toko. Aku sendiri sore malam ngajar. Temanku satunya juga ngajar. Gak bisa gabungin jadwal kita. Akhirnya yang sering ngerjain orderan itu cuma satu temanku yang dia gak ada kesibukan selesai kuliah. Kebanyakan dia yang ngerjain, jadinya gak adil, padahal keuntungan untuk kita bersama. Alasan kedua, meski satu kelas di perkuliahan, kita rumahnya jauh. Karena jauh, bahan buket seperti kain pembungkus, gunting, benang, kawat harus kita oper-oper tergantung siapa yang buat. Kadang suka ada yang ketinggalan dan banyak lagi alasan kenapa kita bubar. Kadang juga bingung siapa yang COD, kebentur jam kuliah. Bahkan hal-hal kecil siapa yang posting gambar di IG, semua itu masalahnya nampak. Karena mungkin kita berlima ya teman-teman. Jadi ada yang kurang rasa tanggung jawabnya. Beda kalau sendiri atau minimal 2 lah mungkin bisa. Ini 5 dengan ngebuat bisnis buket itu menurut aku juga lumayan harus ada tanggung jawabnya yang lebih. 2018 kita bubar dengan baik-baik. 4 bulan vakum, gak ngebuket. IG juga lama gak ada uploadan. Akhirnya aku putuskan untuk buka bisnis buket lagi. Tapi cuma aku. Dan keputusan aku ini aku tanyain ke teman-temanku. Mereka setuju aja. Awalnya aku pengen pakai nama IG yang udah kita buat berlima. Kata mereka nggak apa-apa kalau aku ngelanjutin bisnisnya dan pakai nama IG-nya juga. Di awal sempat mau aku pakai, tapi akhirnya aku buat nama sendiri dan bikin IG sendiri juga. Di awal aku buat buket seperti ini, nggak bervolume dan warnanya nggak bisa nyatu. Kalau bunganya kuning, kain pembungkusnya juga kuning. Kalau pink, kain pembungkusnya juga pink. Serba pink, serba ungu, serba merah, bener-bener nggak ada seninya. Tapi gak apa-apa, kita hargai proses. Mau apapun yang dilakuin di awal, pasti dimulai dari dasar dan bawah, perlahan-lahan naik. Jadi harus menghargai proses. Pasang surut orderan di awal udah aku alami. Gimana ya, kok gak ada yang order, bungaku jelek. Terus ada pesimisnya juga. Tapi perlahan-lahan aku udah bisa menguasai emosi aku. Ya udah nggak apa-apa, kalau belum ada yang order berarti belum musimnya. Jadi aku isi dengan ngeliat tutorial di YouTube, cara bikin bunga yang baik, cara ngebungkus yang baik. Nah teman-teman harus diingat, apapun bisnisnya tetap dibawa santai aja. Tetap ada target-target tapi harus santai juga. Yang kita lakukan termasuk usaha ngebuket ini
Ya semua tuh harus dari awal. Gak bisa ujuk-ujuk langsung bagus. Gak bisa ujuk-ujuk kita itu bisa sempurna. Pasti malah terkadang kita tuh ngalamin kerugian karena gak tahu harga yang kita jual tuh kayak gimana. Beda lagi kalau kita itu ngebuka bisnis perdagangan kayak jual online shop, jual baju, jual sandal, jual apapun itu, ya harganya kan udah ada. Kita tuh tinggal mikir aja, kita tambahin berapa ya harganya. Kalau kita beli 400, kita jual berapa ya, itu kan udah nampak. Kalau ngebuket itu nggak, beda. Kalau ngebuket itu kan usahanya termasuk usaha produksi ya. Mulai dari kita beli bahannya, kita potong-potong bahannya, kita satuin bahannya, terus kita mikir gimana nanti biar cantik. Itu semua ada proses. Jadi benar-benar harus difikirkan matang-matang. Kalau bisa di awal kita harus tahu semua harganya. Terus kita harus tahu setiap buket itu tingkat kesulitannya bagaimana, hingga kita bisa nemu akhir harga yang pas. Terus target kita siapa? Kalau anak-anak SMP ya kita buat buket yang seminimalis mungkin, yang bisa dijangkau anak-anak SMP. Beda lagi kalau nanti ke teman-teman kuliah atau orang-orang kuliah, itu beda lagi. Hal-hal detail seperti itu harus kita pikirkan agar kita nggak ngalamin kerugian dan kita juga terus bisa berkembang. Nah teman-teman, itu tadi sedikit cerita aku di awal ngebuket. Semoga teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk ngebuka bisnis ini. Yang penting yakin, percaya, dan istiqomah. Insya Allah akan berjalan lancar. Nah sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Makasih ya udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.